Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Lailatul Mafiro dengan NIM akhir 089. Di sini saya akan membahas mengenai bab 8, yaitu materi mengenai elips. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih mengenai definisi dari elips. Elips itu apa sih? Nah, elips ialah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu yaitu fokus F dan terhadap garis tertentu direkris D tetap, yaitu sama dengan E dan E kurang dari satu. Nah, E ini adalah eksentrisitas. Nah, kita bisa lihat nih dari gambar, yaitu kan dari definisi jarak ke titik tertentu. Jarak titik tertentu ke F, P ke V, F, dan P ke P aksen. Nah, di mana P aksen ini berada di garis direkris D. Sehingga P pada elips maka PF per P aksen sama dengan E kurang dari satu. Nah, itu merupakan definisi dari elips. Kita lanjut ke istilah pada elips. Nah, pada elips ini memiliki beberapa istilah, yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai titik fokusnya. Nah, titik fokus pada elips itu ada dua, yaitu yang pertama ada di F1 dan F2. Ini merupakan titik fokus. Yang kedua yaitu ada D1 dan D2. Nah, ini merupakan direkris. Jika P-nya berada pada elips, maka P PV1 per jarak dari P ke D1 sama dengan P ke V2 per jarak P ke D2 sama dengan E. Nah, E-nya tadi kan diketahui yaitu eksentrisitas, E-nya kurang dari 1. Selanjutnya yaitu, ntar saya hapus terlebih dahulu, yaitu V1, V2, T1, dan T2. Nah, ini merupakan puncak. Nah, kalau di parabola kita udah mengetahui nih titik puncaknya itu tidak sebanyak di elips. Nah, sedangkan elips ini memiliki 4 titik puncak, yaitu yang pertama ada V1, V2, T1, dan T2. Nah, kita ketahui kalau O ini merupakan pusatnya, pusat dari elips, dan OV1 sama dengan OV2 itu dimisalkan dengan A. Jadi jarak O ke V1 sama dengan jarak O ke V2 itu dimisalkan A. Setelah itu ada O ke F1 dan O ke F2 itu dimisalkan dengan C, dan OT1 dan OT2 itu dimisalkan jaraknya B. Nah, V1 ke V2 itu merupakan sumbu simetris. Sama juga T1 dan ke T2 itu merupakan sumbu simetris juga. Nah, bedanya di mana? Bedanya yaitu V1 dan V2 ini merupakan sumbu simetris sumbu panjang. Nah, sedangkan T1 ke T2 ini sumbu simetris yang sumbunya pendek, di mana V1 ke V2 itu adalah 2A dan T1 ke T2 itu 2B gitu. Nah, tali busur. Kita ketahui bahwa tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Nah, contohnya seperti ini. A ke B ini merupakan tali busur dan melewati F1. Berarti AB merupakan tali busur fokus. Dan
tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. Nah, tadi kita udah tahu nih, em, titik fokusnya di V1 dan V2 dan juga sumbu panjang. Nah, sumbu panjangnya tadi udah tahu, yaitu V1 ke V2. Itu merupakan sumbu panjang. Dan melewati V1 dan V2, maka tali busur tersebut bisa disebut dengan latus rectum. Nah, berarti di elips ada dua latus rectum, yaitu AB dan CD. Selanjutnya yaitu ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Oke, next yaitu kita lanjut ke persamaan umum elips. Misalkan diketahui pusat dari elips yaitu P, alfa, beta, sumbu panjang terletak pada sumbu X, sumbu pendek terletak pada sumbu Y. Fokusnya yaitu F1 lambda plus C, beta. Lambda plus C, beta. Lambda adalah setengah sumbu panjang ini dan B adalah setengah sumbu pendek ini dari P ke T1 dan E adalah eksentrisitas elips. Persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui tersebut. Oke, kita lanjut nih ke keterangannya. P yaitu lambda, beta. Nah, lambda, ini lambdanya ya di sini, terus betanya ke sini. Nah, itu merupakan koordinat P-nya. Terus V2-nya yaitu lambda min C, beta. Setelah itu T1 yaitu lambda, beta plus B. T1 kan ini. Berarti lambda beta. Lambda, beta. Beta plus B. Dan T2 sama yaitu lambda, cuma di sini min karena kan ada di bawah kan gitu. Jadi min. Nah, di sini mencari persamaan direktris. PV1 sama dengan C. PV1 ini C kan, dimisalkan dengan C. Dan PV1 itu A ya di mana A-nya lebih besar dari C. Pastinya dong karena A ini merupakan jarak dari P ke V1, sedangkan C cuma jarak dari P ke F1. Nah, selanjutnya yaitu V1-nya kan lambda plus A, beta. Dan V2-nya yaitu lambda, A, beta pada elips sehingga V1, V2, V1, V1 F1 per V1 D. Nih, V1 F1 per V1 D. Nah, berarti kan dari ini V1 ke F1 itu merupakan A dikurangi C. Betul. Terus kalau V1 ke D itu PD dikurangi A. Nah, ini. Nanti kita akan mendapatkan sebuah persamaan yaitu persamaan E dikali PD min A. Di mana yaitu ada kesalahan yaitu di mana persamaannya yaitu A min C sama dengan E kali PD min A. Dan juga persamaan yang kedua diperoleh dari V2 F1 per
V2 kali D sama dengan E, nanti akan dihasilkan yaitu sebuah persamaan A plus C sama dengan E kali PD plus A. Nah, dari kedua persamaan ini, kita akan jumlahkan, maka diperoleh yaitu 2A sama dengan 2E kali PD. Kita pindah ruaskan nilai 2-nya, maka di 2 ruas dibagi oleh 2, maka sisanya yaitu A sama dengan E kali PD, sehingga PD-nya yaitu A per E. Nah, dari persamaan 1 dan 2 juga kita kurangkan nih, maka diperoleh 2C sama dengan 2EA. Nah, kita sama seperti tadi, kita kalikan dengan setengah. Nanti dihasilkan yaitu C sama dengan EA. Jadi, persamaan direktris D1 adalah X sama dengan alfa plus A per E. Nah, yang kedua kita mencari hubungan antara A, B, dan E. Nah, T1 F1 per T1 per T. Kita lihat dari gambar T1, bentar. T1, T1-nya di sini. T1-nya ini kan. V1. Ini kan berarti ke sini. Sini per T1 ke T. Selanjutnya, T1 ke V1 sama seperti tadi dan E per PD. PD-nya ini. Itu sama dengan eksentrisitas juga. Nah, apabila kita T1 PD-nya pindah ruas, maka kan ini. Oh, maaf. T1 PD-nya pindah ruas ke sini, maka nantinya T1 V1 sama dengan E kali PD. Nah, tadi kita kan udah tahu nih nilai PD-nya. Di mana nilai PD yaitu AE. Nah, A per E. Kita substitusikan nih nilai PD-nya sehingga T1V1-nya hasil akhirnya yaitu A. Nah, ini merupakan rumus apa sih? Nah, di sini kan kita mencari hubungan dari A, B, dan E. Jadi di sini kita menggunakan seperti rumus segitiga. Segitiga itu Pitagoras. Jadi PT1, kita lihat gambar ya. Ini, bentar. Nah, ini PT1 kuadrat sama dengan T1V1 kuadrat dikurangi PV1 kuadrat. Gitu kan? Pastinya sisi tegak ini dihasilkan dari hipotenusa di kuadrat hipotenusa dikurangi kuadrat dari sisi alas gitu. Kita lihat di sini. Nah, benar kan? Tadi titik garis yang tegak lurus yaitu PT1 dan hipotenusanya yaitu T1V1 dan alasnya yaitu PV1. Nah, nanti akan dihasilkan sebuah hubungan dari A, B, dan E, di mana yaitu B-nya B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Nah, C-nya tadi kan kita udah punya nih, yaitu C-nya A kali E. Berarti apabila C kuadrat, berarti C-nya disubstitusikan oleh A kuadrat E kuadrat. Nanti A kuadratnya di luar, sehingga menghasilkan yaitu
ini kan apabila dikali ke dalam, nanti hasilnya sama seperti ini. Gitu kan. Nah, ini merupakan hubungan dari A, B, dan E. Selanjutnya kita menentukan kembali persamaan umum elips. Misalkan titik K yaitu XK, YK pada elips dan V1 yaitu alfa plus C, beta dan K K adalah K aksen adalah jarak K ke direktris D1, maka K aksen yaitu alfa plus A aksen A per E, YK. Nah, di sini yaitu V1 kali K per K aksen sama dengan E. Nah, kita pindah ruas nih K aksennya sehingga menghasilkan yaitu V F1 kali K sama dengan E kali K aksen. Setelah itu kita masukkan nih nilai F1 kali K. Nih, kita lihat gambarnya. Nih kan, V1K. Kita masukkan nih jarak dari dua titik. Kita menggunakan rumus jarak dari dua titik. Nah, ini kan rumusnya. Sehingga kita mendapatkan yaitu akar XK min A plus alfa plus C kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan E akar XK min alfa plus A per E kuadrat ditambah YK min YK kuadrat. Nah, setelah itu kita kuadratkan kedua ruas sehingga akarnya hilang kan. Nah, jadi ruas kirinya itu yaitu XK min A. Kenapa sih kok tiba-tiba ini menjadi min? Awalnya kan min plus. Jadi kita kalikan ke dalam ruas gitu. Jadi XK kali A yaitu sama dengan XK min A dan XK min XK kali min C sama dengan seperti ini. Terus selanjutnya yang sebelah kanan, tadi kan dikuadratkan kedua ruas, jadi E-nya jadi kuadrat dan kita tahu, nah ini dari sini kan YK min YK, jadi kan 0, jadi nggak usah ditulis kembali. Jadi sisanya yaitu XK min alfa min A per E kuadrat. Setelah itu kita jabarkan nilai dari XK min alfa min C kuadrat. Nanti dihasilkan yaitu seperti ini. XK min A kuadrat min 2 kali XK min alfa kali C ditambah C kuadrat. Yang ruas kanan juga sama. Yang ini kita jabarkan sehingga mendapatkan persamaan ini. Setelah itu kita udah nih, kita lanjut ke persamaan. Sebenarnya ini cuma pindah posisi aja, yaitu kan awalnya YK min beta kuadrat, ini ada di belakang. Nah, sekarang dipindah ke depan, digabung gitu. Setelah itu, yang min 2C kali XK min alfa plus C kuadrat, kita pindah ruas ke ruas kanan, sehingga hasilnya yaitu kan ini 2C XK min alfa min C kuadrat min 2 AE, AE-nya tetap dan ini pindah ruas ke kiri. Jadi min kan. Nah, gitu. Setelah itu ini digabung. Awalnya kan ini sama ini kan bisa tuh digabung sehingga mendapatkan yaitu persamaan seperti ini yaitu 1 min E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat. Sama dengan ini. Nah, setelah itu ini kan ini dan ini bisa
hasilnya 0 kan. Jadi sisanya jadi A kuadrat min C kuadrat. Kita udah punya nih tadi nilai C-nya yaitu EA. Kita bisa substitusikan C-nya. Setelah itu kita mendapatkan dua enggak sih, sebenarnya satu. Tapi di sini kan eh, A kuadrat 1 min E itu bisa ditulis B kuadrat, sehingga ini persamaannya yaitu XK min A kuadrat per A kuadrat plus YK min beta kuadrat min B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena pengambilan titik K sembarang pada elips, maka jika koordinat titik K dijalankan, diperoleh yaitu persamaannya seperti ini. X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per beta kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama seperti di atas untuk direktris D2 dan fokus F2 akan diperoleh X min A kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi dari dua ini kita persamaannya itu sama. Jadi persamaan umumnya sama. Jadi kesimpulannya dari pembuktian tadi, jika jadi persamaan umum elips dengan pusat P alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A lebih besar dari B adalah X min alfa kuadrat min A kuadrat ditambah Y min B beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini merupakan elips horizontal. Nah, elips horizontal itu seperti apa sih? Seperti pada gambar yang tadi. Seperti gambar yang ini. Nah, ini merupakan elips horizontal. Nah, yang kedua yaitu bentar. Nah, dengan cara yang sama, maka persamaan elips dengan pusat P alfa, beta dengan dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan alfa, beta adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat min B kuadrat sama dengan 1. Ini merupakan elips vertikal. Nah, elips vertikal itu gimana sih? Nah, ini contohnya itu sejajar dengan sumbu Y. Gitu. Jadi kan gambarnya gini, elipsnya tuh ke atas. Kalau tadi kan ke samping kan, kalau horizontal gitu. Nah, jika pusat dari elips P 0,0 dan A lebih besar dari B, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini merupakan elips horizontal, hanya saja pusatnya itu ada di P 0,0. Jika pusat dari elips P 0,0 dan A lebih kecil dari B, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat min A kuadrat per A kuadrat, plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini merupakan elips vertikal. Sama seperti tadi, hanya saja kan tadi alfa sama betanya itu di sini itu 0,0. Sedangkan tadi itu kan bebas gitu. Nah, istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat P alfa, beta adalah sebagai berikut. Jadi, titik pusatnya itu di alfa, beta. Fokusnya F1-nya yaitu alfa plus C, beta dan F2-nya alfa min C, beta dengan A lebih besar dari B dan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jika A-nya kurang dari B dan C kuadrat min sama dengan B kuadrat min A kuadrat, maka F1-nya yaitu alfa, beta plus C dan F2-nya yaitu alfa, beta min C.
Selanjutnya yaitu eksentrisitasnya. Nah, E-nya yaitu sama dengan C per A jika A-nya lebih besar dari B. Dan E-nya sama dengan C per B jika A-nya kurang dari B. Yang keempat yaitu direktrisnya. D1-nya yaitu memiliki persamaan X sama dengan alfa plus A per E dan D2-nya memiliki persamaan X sama dengan alfa min A per E jika A-nya lebih besar dari B. Nah, jika A-nya lebih kecil dari B, persamaannya tuh beda, yaitu D1 memiliki persamaan Y sama dengan beta plus B per E dan D2 memiliki persamaan Y sama dengan beta min B per E. Yang kelima, sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetri. Dan jika A lebih dari B, maka sumbu X adalah sumbu panjang. Ini contohnya seperti pada elips horizontal. Dan sumbu Y adalah sumbu pendek. Jika A-nya lebih kecil dari B, maka sumbu X adalah sumbu pendek dan sumbu Y adalah sumbu panjang. Nah, A kurang dari B ini merupakan elips vertikal. Yang keenam yaitu latus rectum. X sama dengan alfa plus C dan X sama dengan alfa min C jika sumbu X adalah sumbu panjang. Ini jika A-nya lebih besar dari B. Ini merupakan elips horizontal kan. Jika sumbu Y sumbu panjang, maka Y sama dengan beta plus C dan Y sama dengan beta min C adalah latus rectum untuk elips vertikal. Dan yang ketujuh yaitu titik puncak elips, yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrisnya, yaitu A plus alfa, beta, alfa min A, beta, alfa, B plus beta, dan alfa, beta min B. Ini merupakan titik-titik puncaknya. Nah, pada gambar ini kan tadi ada 4 nih, yaitu bentar. Gambarnya ini. Titik puncaknya kan ada 4, sesuai kan sama yang tadi, yaitu ada di V1, V2, T1, dan T2. Itu merupakan titik puncak. Nah, ini. Kita lanjut ke contoh soal supaya lebih paham. Nah, diketahui elips dengan persamaan 100 kali X min 1 kuadrat ditambah 36 Y min 1 kuadrat sama dengan 225. Tentukanlah yang pertama koordinat titik pusat, koordinat titik puncak, dan koordinat fokus. Yang B, panjang dari sumbu mayor yaitu sumbu panjang dan sumbu minor sumbu pendek. Yang C, eksentrisitas dari dan persamaan direktris. Kemudian gambarlah sketsa elips tersebut. Nah, pada jawaban kita substitusikan nilai pada rumus-rumus yang sudah kita punya tadi. Jadi X min 1 kuadrat per Y per 4 ditambah Y min 1 kuadrat per 25 per 4 sama dengan 1. Nah, karena A-nya sama dengan 3 per 2 kurang dari B, yaitu 5 per 2, maka merupakan elips yang vertikal. Jadi gambarnya tuh seperti ini elipsnya, ke atas gitu. Dicari hubungan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat sama dengan B-nya kan tadi 25, 5 per 2 dan A-nya 3 per 2. Kita kuadratkan masing-masing B kuadrat dan A kuadrat, nanti dihasilkan 4. Maka C-nya yaitu sama dengan 2. Nah, koordinat titik pusatnya yaitu 1,2. Koordinat titik puncaknya kita udah
punya nih rumus kan tadi seperti ini, kita tinggal masukkan nih nilai A dan B, alfa dan juga betanya, kita mendapatkan titik puncaknya yaitu 3/2 plus 1,2, 3/2 plus 1,2, yang kedua itu 1-3/2,2, yang ketiga 1,5/2 plus 2, dan 1,2 Atau kita sederhanakan lagi dari yang awalnya kan ada yang plus, min. Nah, kita eh, sederhanakan, nanti dihasilkan yaitu titik puncaknya yaitu 5/2,2, min setengah, 1,9/2, dan 1, min setengah. Nah, koordinat fokus F1-nya yaitu 1,2 plus 2, jadi F1-nya yaitu 1,4, dan V2-nya yaitu 1,2 min 2, jadi 1,0. Lanjut, yaitu yang pertama, panjang dari sumbu mayor, yaitu sumbu panjang. Berarti kan tadi vertikal ya, jadi yang menjadi sumbu mayornya itu yang panjang yang dari T1 ke T2, yaitu 2B sama dengan 5. Dan sumbu minornya yaitu sumbu pendek 2A sama dengan 3. Eksentrisitas yaitu E sama dengan C per B, sama dengan 2/5/2, sama dengan 4/5. Persamaan direktris. Jadi kan tadi elipsnya vertikal kan, jadi kita menggunakan persamaan direktris D1 sama dengan Y, yaitu 2 plus 5/2/4/5. Dihasilkan yaitu 41/8, dan D2-nya yaitu Y sama dengan 2 min 5/2/4/5. Dihasilkan yaitu min 9/8. Nah, kita bisa nih dari semua yang udah kita miliki yaitu D1, D2, E-nya, dan panjang sumbu mayor minornya, titik fokus, dan titik puncak, kita mendapatkan sketsa, yaitu seperti pada gambar ini, di mana yaitu ini merupakan puncak, dan kita mempunyai titik titik pusatnya yaitu di 1,2 sesuai dengan yang udah kita miliki tadi. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi elips sampai persamaan umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.